Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan Februari ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaan baik kami. Kami boleh memasuki bulan yang kedua ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman Yahweh yang terambil dari Matius pasal 7, ayat 21 sampai dengan 23 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Saudaraku, di akhir zaman ini, situasi dunia semakin hari semakin sulit dan semakin banyak hal-hal yang tidak pernah kita lihat muncul, baik kejahatan, bencana alam. Dan karena itu juga tidak sedikit manusia sekarang ini imannya mulai goyah dan juga mulai bertindak semaunya saja. Pada kesempatan ini saya berikan temanya, lakukan kehendak Bapa. Sekali lagi, lakukan kehendak Bapa. Tadi disinggung bahwa melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita ambil contoh yang paling sederhana ketika Adam dan Hawa diciptakan segambar dan secitra dengan Yahweh, ditempatkan di Taman Eden. Ada aturan yang Yahweh berikan kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali yang di tengah taman jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Tapi kita perhatikan, Adam dan Hawa tidak melakukan kehendak Bapa. Apa yang dilarang oleh Yahweh itu, justru mereka langgar. Itu dalam Kejadian pasal yang kedua tadi ayat 16-17. Dan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-6. Di ayat 16-19. Dan karena Adam dan Hawa tidak melakukan kehendak Yahweh, mereka dihukum. Hawa harus sakit melahirkan, Adam harus bersusah payah mencari nafkah, dan juga harus diusir dari Taman Eden karena melanggar kehendak daripada Yahweh. Maka di akhir zaman ini juga, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, perlu kita mempersiapkan diri agar benar-benar kita melakukan kehendak Bapa. Disinggung tadi, ada yang mereka memprotes, ya, bahwa dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi yang menyerukan nama Tuhan nggak menjamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, apa saja kehendak Bapa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama-tama, kehendak Bapa itu harus bertindak sesuai dengan firman Yahweh. Sekali lagi,
harus bertindak sesuai dengan firman Yahweh. Kalau tadi saya sudah jelaskan, Adam dan Hawa mereka bertindak sesuai dengan aturan iblis. Makan buah pohon yang di tengah taman itu, kamu akan sama seperti Yahweh. Begitu dimakan, justru mereka melanggar kehendak Yahweh. Dan itu juga bertindak sesuai dengan firman Yahweh. Yahweh bilang kepada Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Yahweh katakan kepada Musa, karena mereka tidak ada air, di dalam Bilangan pasal 20 ayat 7, ayat 11-12, Yahweh katakan kepada Musa, berbicaralah kepada batu itu, maka akan keluar air dari batu itu. Tetapi Musa tidak melakukan kehendak Bapa, kehendak Yahweh. Dia ambil tongkatnya, dia pukul batu itu, memang tetap keluar air. Maka Yahweh katakan, karena engkau tidak menghormati aku di hadapan Israel, menjaga kekudusanku, maka engkau pun tidak masuk ke tanah Kanaan. Padahal itu tinggal dekat, Musa harus masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena tidak melakukan kehendak Bapa, tidak bertindak sesuai dengan firman Yahweh, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi dari contoh-contoh ini kita perhatikan, sekalipun Musa itu bisa membelah laut dan banyak terjadi yang mujizat dia buat, saudaraku, tetapi karena di detik-detik memasuki tanah Kanaan dia tidak melakukan kehendak Yahweh, dia ditolak untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang pertama, bertindaklah sesuai dengan firman Yahweh adalah hidup dalam kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 saya katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apapun di dalam pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu harus bertindak sesuai dengan firman Yahweh. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yaitu hidup di dalam kekudusan. Ya, Imamat pasal 20 ayat 6, ya. Engkau adalah umatku yang kudus, maka karena aku kudus, engkau harus kudus. Jadi syarat masuk surga itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, karena itulah kehendak Bapa di dalam diri kita. Harus hidup benar, harus hidup kudus. Dan di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya yaitu membenarkan hidup manusia, darahnya menyucikan manusia. Setelah dia terangkat ke surga, maka dia utus Roh Kudus untuk menolong kita, agar Roh Kudus itu menguduskan kita dan kita harus hidup dalam firman Yahweh setiap saat. Sangat penting karena kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lakukanlah kehendak Bapa itu. Yang ketiga, apa yang kehendak Bapa yang harus kita lakukan? Yaitu mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kita. Sekali lagi, mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Itu dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 36-8. Petrus bertanya, hukum mana yang terutama dari hukum Taurat itu? Maka Tuhan Yesus jawab, hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Jadi kalau engkau benar-benar mengasihi Yahweh, engkau pasti memberi yang terbaik kepada Yahweh. Waktumu, bangun pagi, engkau bukan buka handphone dulu, kerjain kerjaan yang itu, atau yang anak sekolah pergi buru-buru ke sekolah tanpa doa, tanpa baca firman, itu sama dengan engkau tidak mengasihi Yahweh. Kalau engkau mengasihi Yahweh,
engkau bangun pagi bersekutu dulu dengan Yahweh, prioritaskan Dia dalam dirimu, dan engkau membaca firman-Nya, dan engkau merenungkannya, doa dan penyembahan, itu namanya engkau mengasihi Yahweh. Jadi jangan dengan kesibukan dunia sekarang ini, engkau tertipu, dibuat iblis engkau terburu-buru, tidak doa, tidak baca firman, pergi ke tempat sekolah, ke kampus, ke tempat usaha, pekerjaan dengan tepat waktu, tapi kau tinggalkan persekutuanmu dengan Yahweh, padahal hidupmu, yang pegang hidupmu adalah Yahweh itu sendiri. Napas hidupmu kuncinya ada sama Dia. Tapi engkau tidak mengasihi Dia, lebih mengutamakan pekerjaanmu, usahamu, sekolahmu, daripada bersekutu dulu dengan Yahweh. Itu berarti engkau tidak mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Jadi lakukan kehendak Yahweh itu. Sebelum datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, termasuk musuh kita. Apa tindakan kasih kita itu? Itu dalam Matius pasal yang ke-22 tadi ayat 39 sampai dengan 40. Di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Orang yang di sebelah kanan daripada Bapa itu mengatakan begini, kapan kami, ya kata Tuhan Yesus, saat aku lapar, kau kasih makan, haus kasih minum, telanjang kasih baju, sakit kau rawat, saat aku di penjara kau juga mengunjungi aku. Dan orang itu bertanya yang di sebelah kanannya, kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, di penjara? Kata Tuhan Yesus, apa yang kau lakukan kepada yang hina ini sama dengan berbuat kepadaku. Kehendak Bapa itu yang perlu kita lakukan. Peduli kepada sesama kita tanpa lihat latar belakangnya, pendidikannya, sukunya, agamanya, tetapi karena kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, ada firman Yahweh, ada Roh Kudus, maka kita mengasihi sesama kita apa adanya. Orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya apa adanya, tidak mungkin bisa masuk surga. Jadi tolong ini dicamkan baik-baik. Termasuk musuhmu. Ketika Stefanus dirajam pakai batu, saat dia dirajam pakai batu, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita harus praktekkan seperti Stefanus itu. Dia rela untuk mati dan juga dia siap untuk mati, apalagi kehendak Bapa tadi, siap mati karena mengikut Tuhan Yesus. Dan kalau kita mengikut Tuhan Yesus, ya, siap mati, berarti kita betul-betul lebih mengasihi Bapa daripada mengasihi diri kita seperti Stefanus tadi. Ya. Bahwa kita tahu karena siap mengikut Tuhan Yesus, harus benar-benar kita ya siap mati seperti Stefanus tadi. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-24 25 yang berbunyi demikian, dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapapun yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya, tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia mendapatkannya. Itulah yang dilakukan oleh Stefanus. Dia siap kehilangan nyawanya, jiwanya, demi mengikut Tuhan Yesus. Itulah kehendak Bapa.
Jangan mempertahankan hidupmu demi gengsimu, demi harga dirimu, tapi ingat kau pertahankan harga dirimu, pasti masuk neraka. Karena apa? Mempertahankan dirimu itu sama dengan melawan kehendak Bapa. Kita ingat saat Tuhan Yesus juga berada di Taman Getsemani, sampai 3 kali dia berdoa, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi." Tuhan Yesus saja melakukan kehendak Bapa ketika dia datang ke dunia sebagai juru selamat menebus dosa manusia lewat kematiannya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga wajib siap mati karena mengikut Tuhan Yesus seperti Stefanus. Maka persiapkan diri kita masing-masing. Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Kalau kita melakukan kehendak Bapa, kapanpun dia datang, kita nggak perlu takut. Sebab apa? Orang yang melakukan kehendak Bapa dijamin masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman yang kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami mengucap syukur Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami hidup dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami sehari-hari, mengasihi Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kami, dan mengasihi sama kami. Dan juga kami mau tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Dan kami siap mati karena mengikut Tuhan Yesus, sebab Engkau sudah memberikan korban yang terbaik bagi kami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya semua mau mengikuti kehendak Bapa agar mereka diselamatkan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Seluruh anak-anak-Mu, kuatkan imannya dalam menghadapi segala keadaan apapun. Berkati bangsa kami ini, nanti tanggal 14 mau pemilu supaya semua berjalan damai. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.